Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2021 sampai bab 2030. Apa yang tidak diketahui Geralt, bagaimanapun, adalah fakta bahwa berita tentang pulau itu telah mencapai Pulau Kerinduan. Duduk di samping meja kayu yang dimakan ngengat yang kelihatannya akan runtuh kapan saja di dalam gubuk jerami yang relatif sederhana, tidak lain adalah Daryl yang berjubah. Saat dia menuangkan teh dari teko kunonya, seorang pemuda yang tampak garang berjalan ke arah Daryl sebelum berbisik. Menurut orang-orang kami di Pulau Gong, Terenzio dan beberapa orang asing telah pergi ke salah satu pulau terdekat, dan mereka telah tinggal di sana selama beberapa hari sekarang. Kami menduga Geralt juga ada di sana. Kita tunggu saja mereka datang. Saya ingin melihat seberapa kuat kultivasinya setelah bertahun-tahun. Juga, berapa tingkat kultivasi Terenzio? Tanya Daryl. Tangannya sedikit gemetar saat memegang teko. Tidak terlalu kuat, dari apa yang kami kumpulkan. Dia hanya di tingkat menengah di antara anggota keluarga kami. Jawab pria itu setelah berpikir sejenak. Saya melihat, hanya terus menonton kemudian. Ingat, jangan biarkan Geralt memperhatikan orang-orang kita. Karena dia mampu membunuh 3 klan besar Yanam sendirian. Anda bisa membayangkan seberapa kuat dia pada saat ini, kata Daryl sambil menyesap tehnya. Mendengar itu, pria yang tidak sabaran itu terdorong untuk berkata, tapi ketua, jika Anda benar-benar ingin menyingkirkan mereka, kita bisa mengirim orang-orang kita untuk mengelilingi Pulau Gong sekarang juga. Saya jamin dia akan dibunuh sebelum gelap. Semua masalah kita akan hilang kalau begitu. Dengan hampir tidak ada perubahan dalam ekspresinya, Daryl kemudian menurunkan cangkir tehnya sebelum bertanya dengan suara serak. Katakan padaku, Will, sudah berapa tahun kau mengikutiku lagi? 25. Saya masih ingat bagaimana Anda menyelamatkan saya dari kedinginan sampai mati saat itu. Jawab pria itu sambil membungkuk dengan hormat. Aku senang kamu sadar. Sementara Geralt mungkin cucu saya. Di mata saya, Anda adalah penerus saya yang sebenarnya. Dengan mengingat hal itu, ketahuilah bahwa begitu Geralt datang ke Pulau Kerinduan, kematian pasti akan datang untuknya, kata Daryl sebelum tertawa. Aku mengerti, ketua, jawab pria yang kini bisa bernapas lebih lega. Nah, kita lihat saja apakah Terenzio cukup kuat untuk menyingkirkan Geralt dulu. Jika dia gagal, kami hanya akan mengirim lebih banyak orang terampil kami untuk menghadapinya. Karena dia datang mencari masalah dengan sangat berani. Mari kita pastikan kita siap untuk apapun yang dia miliki, kata Daryl sambil terus menyesap tehnya. Dari kelihatannya, penampilan Geralt bahkan nyaris tidak mendapat tanggapan darinya. Senang mendengarnya. Pria itu kemudian berseru. Kalau begitu, ketua, aku. Bahkan jangan berani berpikir untuk menunjukkan dirimu di hadapan Geralt. Jika Anda mencoba, saya akan segera menghapus kekuatan kultivasi Anda. Jawab Daryl sambil berbalik menghadap pria itu. Aku mengerti, kata pria yang sekarang menggigil itu sambil mengangguk setuju. Baik, sekarang pergi, jawab Daryl dengan lambaian tangannya. Kembali ke Pulau Gong. Geralt masih memikirkan bagaimana menemukan Pulau Kerinduan. Jika bahkan Tarek tidak tahu di mana pulau itu, Geralt cukup yakin bahwa semua anggota keluarga lain di pulau itu juga tidak akan tahu. Jelas tidak membantu bahwa Terenzio yang merupakan satu-satunya yang tahu bagaimana menuju ke Pulau Kerinduan sekarang sudah mati. Dengan bagaimana keadaannya, Geralt cukup yakin bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu sampai minggu depan ketika kapal keluarga utama tiba. Itu pasti akan memungkinkan dia untuk menemukan Pulau Kerinduan. Dalam berita lain, orang-orang di pulau itu tampaknya tidak peduli dengan hilangnya Terenzio yang tiba-tiba. Mungkin berpikir bahwa dia baru saja kembali ke keluarga utama. Lagi pula, meskipun memiliki nama keluarga yang sama, keluarga utama dan keluarga sampingan benar-benar berbeda. Terlepas dari itu, pada hari-hari berikutnya, Geralt sebagian besar tetap berada di dalam kamarnya. Untuk menghabiskan waktu, dia mempelajari peta laut, terus-menerus menganalisis pulau-pulau di tengah peta dengan harapan dapat mengetahui mana yang merupakan Pulau Kerinduan. Sementara Geralt tenang, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk mereka yang ada di Pulau Kerinduan. Lagi pula, dalam 3 hari terakhir di bawah perintah Daryl, Will Crawford sama sekali tidak bisa menghubungi Terenzio.
Pasti ada yang tidak beres. Setelah mendirikan keluarga Crawford, Daryl telah membuat aturan yang menyatakan bahwa anggota keluarga utama Crawford tidak dapat meninggalkan Pulau Kerinduan mau tak mau. Dengan pemikiran itu, karena Terenzio pergi ke Pulau Gong dan tidak melapor kembali dalam beberapa hari, dia jelas-jelas melanggar tabu. Setelah menunggu sekitar 2 hari lagi, Will tidak tahan lagi dan bergegas melaporkan situasinya ke Daryl. "Oh, Terenzio menghilang," katamu, jawab Daryl yang berada di gubuknya dengan santai. Berita itu sendiri tidak terlalu mengejutkan baginya. Lagi pula, meskipun dia tidak banyak mengajar kepada Geralt, bocah itu masih berdarah Crawford. Dengan kata lain, Daryl tidak meragukan bakat alami Geralt. Terlepas dari itu, Will kemudian mengepalkan tinjunya saat dia menjawab, "Itu benar. Saya sudah mencoba menghubunginya selama beberapa hari sekarang tetapi tidak berhasil. Saya hanya khawatir dia berkelahi dengan Geralt dan berakhir. Yah, saya hanya khawatir Geralt membunuhnya." Will secara alami tidak nyaman dengan ini. Lagi pula, Daryl sudah memperlakukannya sebagai putranya sendiri dan semua orang di pulau itu tahu bahwa dia akan menjadi penerus Daryl. Dengan pemikiran itu, dia melihat Geralt yang merupakan cucu Daryl sebagai ancaman alami bagi posisinya. Dan satu-satunya cara Will bisa merasa nyaman adalah dengan membunuh Geralt. Setelah mendengar itu, Daryl hanya terkekeh, melambaikan tangannya ketika dia berkata, dia hanya seorang kultivator tingkat menengah dalam keluarga. Jadi itu bukan masalah besar. Saya tidak akan terkejut jika dia benar-benar mati. Jujur. Lagi pula, jika Geralt bisa membalikkan Yanam sendiri, apa artinya Terenzio baginya? Sambil menggertakkan giginya, Will kemudian bertanya, "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Kami akan mengirim beberapa orang yang terampil untuk menyelidiki. Saya perlu mengetahui tingkat kultivasinya saat ini," jawab Daryl sambil menyesap lebih banyak teh. "Dimengerti," kata Will. Sudah menduga Daryl akan mengatakan itu. Sementara dia agak enggan untuk hanya duduk di sana dan membiarkan orang lain melakukan pekerjaan itu. Dia hanya bisa mengangguk. Tahu lebih baik daripada melawan perintah Daryl. Will cukup yakin bahwa dia bisa dengan mudah membunuh Geralt. Namun, karena Daryl tidak mengizinkannya segera pergi ke Pulau Gong, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Tepat ketika Will hendak pergi, Daryl berseru, "Omong-omong, jika dia tidak bertindak sendiri, maka singkirkan sekutunya darinya. Sementara saya memberi Anda izin untuk menyakiti mereka, sekutunya tidak bisa dibunuh. Mengerti?" "Mengerti, Kepala," jawab Will dengan anggukan. Pindah kembali ke Pulau Gong. Meskipun langit cerah beberapa hari terakhir, kedatangan sebuah kapal tampaknya membawa cuaca badai bersamanya. Pada saat itu, Geralt masih mencari lokasi Pulau Kerinduan di peta. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia benar-benar bertemu dinding bata, dia memperhatikan keberadaan kapal nelayan yang baru saja berlabuh di dermaga. Setelah melihat itu, dia segera berdiri. Tarek sebelumnya memberitahunya bahwa semua penduduk pulau ini adalah kerabat keluarga Crawford. Geralt juga telah diberitahu bahwa setiap kali sebuah kapal datang ke pulau itu, kemungkinan besar keluarga utama di Pulau Kerinduan datang untuk mendapatkan beberapa persediaan. Kalau dipikir-pikir, baru 4 hari sejak kapal terakhir pergi. Sementara kapal itu pasti ada di sini lebih awal dari yang dijadwalkan. Geralt tahu ini karena tidak ada kapal lain yang akan berlabuh di sini. Dengan pemikiran itu, Geralt diam-diam menuju ke dermaga tanpa memberitahu orang lain. Sementara Geralt sekarang menuju ke kapal, beberapa orang dari kapal sudah bergegas ke rumah Tarek. Setelah membuka pintu, mereka segera menemukan Tarek duduk di ruang tamunya. Melihat itu, kedua pria itu yang telah memilih untuk memasuki rumah kemudian menyilangkan tangan sebelum bertanya. "Di bawah perintah Tuan Will, kami di sini untuk menyelidiki kakak ketigamu, Tarek." "Mengapa Terenzio tidak membalas keluarga utama?" "Apa? Aku? Bagaimana aku tahu?" jawab Tarek sambil menggelengkan kepalanya memikirkan kejadian malam itu. Menyadari ada yang tidak beres, pria itu kemudian bertanya, "Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Anda, misalnya, harus tahu bahwa Terenzio bertanggung jawab atas komunikasi antara Pulau Gong dan kami. Kami juga cukup yakin bahwa Anda satu-satunya orang yang terus-menerus berhubungan dengannya. Apakah Anda serius memberitahu kami bahwa Anda tidak tahu di mana dia sekarang?" "Dengar, aku benar-benar tidak tahu di mana dia. Tolong berhenti bertanya padaku," jawab Tarek. Khawatir jika dia melepaskan sesuatu, Geralt pasti akan memenggal kepalanya. Namun, jika para pria terus mendesak, maka keluarga utama akan menghabisinya sebagai gantinya. Jika Anda menolak untuk mematuhi,
Saya hanya akan membawa Anda ke divisi penalti sekarang untuk membiarkan penatua yang bertanggung jawab secara pribadi menanyai Anda, balas pria yang sama saat dia meraih kerah Tarek. Pada saat itu, seorang wanita bergegas keluar dari sebuah ruangan sambil berteriak, "Jejangan. Kami akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui." Meskipun mereka belum pernah melihat sesepuh divisi penalti sebelumnya karena mereka telah tinggal di Pulau Gong sepanjang hidup mereka, mereka telah mendengar banyak hal mengerikan tentang dia dari Terenzio selama bertahun-tahun. Salah satu hukuman paling kejam yang pernah mereka dengar adalah tentang seseorang yang dihukum digigit oleh 100 ular hanya karena dia meninggalkan Pulau Kerinduan tanpa izin. Mendengarkan hukuman saja sudah cukup untuk membuat merinding siapapun. Bagaimanapun, setelah mendengar itu, pria itu kemudian melepaskan kerah Tarek sebelum bertanya, "Jadi, di mana Terenzio?" Dia dibunuh oleh Geralt 2 hari yang lalu. Kami melemparkan tubuhnya ke laut tadi malam. Kami tidak punya pilihan. Jika kita tidak mendengarkan perintahnya, Geralt bisa dengan mudah membunuh kita. Rengek wanita itu saat dia langsung berlutut. Mendengar itu, kedua pria itu kemudian bertukar pandang sebelum salah satu dari mereka berkata, "Jadi, Will benar. Geralt memang membunuh Terenzio." Sambil menelan ludah, Tarek kemudian berlutut juga sebelum bergumam, Sekarang setelah Anda mengetahui semua ini, bisakah Anda mengampuni kami, Tuan? Apakah Anda bisa lolos dari hukuman atau tidak terserah divisi penalti?" Kata salah satu pria ketika keduanya berbalik untuk pergi, meninggalkan Tarek dan wanita itu berlutut di belakang mereka. Berkumpul kembali dengan 2 pria lain yang telah turun dari kapal di halaman. Keduanya kemudian berkata, "Tarek mengaku bahwa Terenzio dibunuh oleh Geralt. Rupanya, mayatnya dibuang ke laut. Kalau begitu, haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Saya seharusnya. Namun, ingatlah bahwa Tuan Will menyuruh kita untuk tidak membunuh Geralt. Mungkin itu caranya menguji kekuatan kita. Memang, maka kita semua harus ingat untuk menjaga kekuatan kita. Pada akhirnya, dia masih cucu kepala suku. Dan kita tidak bisa terlalu menyakiti orang seperti itu." Dengan mereka berempat setuju dengan itu, mereka kemudian meninggalkan area itu. Sementara itu, Geralt sendiri sudah menyelinap ke dalam kapal. Meskipun dia dapat memetakan seluruh kapal dalam beberapa menit, dia tidak dapat menemukan informasi berharga tentang Pulau Kerinduan sama sekali. Itu hanya kapal biasa. Dengan pemikiran itu, Geralt tahu lebih baik daripada tetap berada di kapal lebih lama lagi. Karena kapal itu tidak memberinya petunjuk apapun, dia hanya perlu menyelidiki orang-orang yang datang di dalamnya. Begitu dia turun dari kapal, dia kemudian menggunakan roh primordial Hercules untuk mendeteksi pergerakan semua orang di pulau itu. Tak lama kemudian, dia dapat menemukan total 4 orang yang belum pernah berada di pulau itu sebelumnya. Dari apa yang dia tahu, mereka semua memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Terenzio. Dengan kata lain, mereka tidak terlalu kuat. Melihat ke arah di mana para pembudidaya berada, dia kemudian dengan cepat berjalan ke arah mereka. Setelah melihat mereka, Geralt berjalan ke 4 pria yang tercengang ketika dia bertanya, "Apakah kalian berempat dari Pulau Kerinduan?" Mendengar itu, pemimpin tim mereka kemudian maju selangkah, menatap Geralt sambil berkata, "Sebelum itu, apakah Anda Geralt Crawford? Jika ya, kami di sini untuk menemui Anda di bawah perintah Mer. Will Crawford. Akankah Crawford tidak membunyikan bel?" Jawab Geralt sambil tersenyum. "Tidak perlu bagimu untuk tahu tentang dia. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda akan segera berlutut dan memohon belas kasihan." Jawab pemimpin ketika keempat pria itu berdiri berdampingan sebelum segera melepaskan aura kuat mereka. Mengetahui bahwa ini akan menjadi pertempuran antara pembudidaya yang kuat, anggota keluarga sampingan yang hadir segera bergegas bersembunyi di balik batu besar dan pohon. Adapun Master Ghost, dia berdiri di balkon rumah kayu, kompas di tangan saat Aiden yang gugup berdiri di sampingnya. Berkeringat cemas, Aiden mau tidak mau bertanya, "Apakah kau pikir Geralt akan baik-baik saja, Master Ghost?" Aiden benar-benar khawatir karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Geralt bertemu dengan orang-orang yang begitu kuat. Dia akan baik-baik saja. Tetap saja, kakeknya pasti sudah mengetahui bahwa Geralt ada di sini. Bagaimanapun juga, Geralt seharusnya bisa dengan mudah menangani orang-orang yang dikirim dari ini. Jawab Master Ghost sambil menggelengkan kepalanya. Dia, misalnya, yakin bahwa Geralt tidak dalam bahaya langsung karena kompas tidak bereaksi negatif. Dengan segala hormat, aku harus bergegas keluar dengan saudara-saudara lain dari Istana Sakrasolis untuk berurusan dengan mereka. Setelah selesai, kita bisa memaksa mereka untuk memberitahu kita di mana Pulau Kerinduan berada, seru Aiden.
Tidak mengerti bagaimana Master Ghost tetap tenang seperti ini. Dengar, jika kamu tidak ingin membuat Geralt marah, diam saja, jawab Master Ghost sambil menghela nafas. Pindah kembali ke Geralt. Setelah keheningan canggung yang terasa seperti itu berlangsung selamanya, Geralt mengepalkan tinjunya sebelum berkata, bagaimanapun, sampaikan saja pesan Daryl. Sementara Geralt sebelumnya menemukan kakeknya ramah, baik, dan terampil. Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Dia tidak bisa memahami mengapa dia tiba-tiba berubah seperti ini dan bahkan menculik saudara perempuan dan orang tuanya. Apapun masalahnya, sekarang setelah dia hampir memecahkan misteri itu, Geralt punya firasat bahwa Daryl sudah tahu tentang semua yang telah dia lakukan di sini. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Kami di sini hanya untuk menguji kekuatanmu, jawab pemimpin itu sambil meletakkan tangannya di depannya, menyebabkannya menghasilkan cahaya kuning samar. Hampir sedetik kemudian, dia kemudian bergegas ke depan, bertujuan untuk menyerang bahu Geralt. Melihat itu, 3 pria lainnya mulai melancarkan serangan mereka sendiri. Sementara Will mengatakan bahwa kepala suku tidak mengizinkan mereka membunuh Geralt, mereka masih bisa menyakitinya. Melihat keempat pria yang menyerang, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit saat dia meletakkan lengan kirinya di belakangnya. Memposisikan tangan kanannya di depan, Geralt kemudian dengan mudah memblokir serangan pemimpin. Setelah itu, dia menyikut pemimpin sebelum menendangnya kembali. Dengan tubuh pemimpin bertabrakan dengan 3 pria lainnya, mereka berempat segera menemukan diri mereka tergeletak di tanah. Geralt telah menghabisi mereka semua hanya dalam satu gerakan. Apakah keluarga kultivasi ini lemah? Tanya Geralt sambil menatap mereka dengan tenang. Setelah mendengar itu, para pria dengan cepat saling membantu. Sementara status mereka dalam keluarga Crawford tidak benar-benar layak dibanggakan. Mereka masih pembudidaya yang serius dalam keluarga. Dengan pemikiran itu, dikalahkan oleh Geralt hanya dalam satu gerakan tidak dapat diterima. Tetap saja, mengetahui bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Geralt, pemimpin itu dengan cepat meludah. Sepertinya kamu juga cukup terampil. Dengar, jangan buang waktu kita lagi. Katakan padaku di mana Pulau Kerinduan berada. Balas Geralt. Tidak ingin membuang waktu berurusan dengan Antek. Kami tidak memberi tahu Anda apapun. Sekarang bekerja sama atau bersiaplah untuk mencicipi Crawford style unboxing, teriak sang pemimpin yang sekarang telah mengumpulkan kekuatannya lagi saat dia mulai melontarkan beberapa pukulan ke udara. Dengan seberapa cepat tinjunya bergerak, setiap daun yang jatuh di jalannya akhirnya menari-nari di angin saat awan debu demi awan debu terbentuk. Tertawa ketika dia melihat itu, salah satu pria lain kemudian dengan jijik berteriak, "Lepaskan, Geralt." Di antara anggota keluarga Crawford, dia yang terbaik di unboxing. Kami benar-benar tidak ingin berakhir secara tidak sengaja membunuh Anda. Anda tahu bagaimana kita menjelaskan itu kepada kepala suku. Meskipun benar bahwa Geralt adalah cucu kepala suku, dia tidak tumbuh sebagai seorang kultivator bersama dengan keluarga Crawford lainnya. Dengan pemikiran itu, seberapa kuat dia sebenarnya? Mereka, di sisi lain, telah mengembangkan keterampilan tempur mereka di keluarga Crawford sejak awal. Dengan mengingat hal itu, mereka semua sangat yakin bahwa mereka akan dapat mewakili keluarga Crawford dalam kompetisi kultivasi yang akan datang. Siapa tahu, jika mereka berhasil tampil baik dalam kompetisi, mereka bisa menjadi murid kepala suku. Pada saat itu, mereka telah menjadi bintang keluarga Crawford. Dan jika semuanya berjalan lancar, mereka bahkan bisa menjadi salah satu calon penerus di mata kepala suku. Bagaimanapun, meskipun Daryl adalah seorang kultivator, dia sudah sangat tua. Saat ini di usia 80-an, dia mungkin akan mati dalam 20 hingga 30 tahun lagi. Tinju lengan, jawab Geralt sambil menyipitkan matanya. Dia ingat ayahnya menyebutkan bahwa kepala pertama keluarga Crawford telah mengembangkan teknik tinju yang kuat yang dikenal sebagai tinju lengan. Teknik itu sendiri sangat kuat karena fakta bahwa itu adalah kombinasi dari 4 teknik tinju yang terpisah. Dalam keadaan normal, mempelajari dasar-dasar teknik saja sudah cukup untuk mengalahkan seorang kultivator yang kuat. Sial bagi pria itu. Lawannya adalah Geralt. Geralt sendiri tidak bisa menahan tawa ketika dia menggelengkan kepalanya sambil memikirkan situasinya saat ini. Sungguh ironis bahwa meskipun menjadi cucu Daryl dan menjadi penerus yang sah dari keluarga Crawford, dia sekarang diserang oleh para pembudidaya terkuat dari keluarga utama Crawford hanya agar dia tidak bisa pergi ke Pulau Kerinduan. Seolah itu belum cukup ironis, mereka bahkan melawannya menggunakan teknik yang diciptakan oleh keluarga Crawford. Pada akhirnya, meskipun Geralt tidak menyukai keluarga Crawford ini, dia juga tidak menyukai Daryl.
Darah Crawford masih mengalir dalam dirinya. Apapun masalahnya, pria dari sebelumnya menyatukan tinjunya, menghasilkan suara logam yang keras saat dia berteriak. Memang, taruhan Bestart seperti Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak penting, saya hanya akan menunjukkannya kepada Anda jika Anda terus menolak. Ayo, tunjukkan padaku kalau begitu. Jawab Geralt sambil tersenyum. Sejujurnya, Geralt tidak benar-benar ingin membunuh salah satu Crawford jika dia bisa membantu. Terenzio sendiri hanya berakhir mati karena dia mencoba menyakiti orang-orang yang dekat dengannya. Either mengetahui bahwa orang-orang itu tidak akan menerima jawaban tidak. Geralt menarik ki esensialnya sebelum memasuki posisi bertarung. Setelah melihat itu, pria itu segera menghentakkan kaki kanannya ke tanah mengirimkan lebih banyak lagi awan debu yang berputar-putar ke udara sebelum melesat ke depan. Begitu dia cukup dekat dengan pemuda itu, dia mulai meluncurkan serangan pukulan yang begitu cepat sehingga hampir tidak terlihat. Melihat itu, Aiden tidak bisa menahan diri untuk tidak berpegangan pada pagar sekencang mungkin. Keringat dingin mengalir di dahinya. Dia bersumpah jika Geralt hampir kalah, dia akan segera mengambil tindakan. Sedikit mengernyit, Geralt mau tidak mau berkata, jadi itu teknik tinju lengan keluarga Crawford. Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum mengayunkan tinjunya tepat ke arah lengan pria yang masuk itu. Yang terjadi selanjutnya adalah retak tajam yang menarik perhatian semua orang ke tempat kejadian. Trio itu sendiri tidak bisa menahan senyum. Lagi pula, mereka dari semua orang tahu bahwa satu pukulan dengan teknik unboxing sudah cukup untuk membelah baja. Karena Geralt telah mengayunkan tinjunya ke arah pukulan itu, ketiganya tidak ragu bahwa lengannya pasti benar-benar patah. Namun, saat mereka memikirkan hal itu, jeritan kesakitan dari rekan mereka terdengar di udara. Kedengarannya sangat menyakitkan sehingga semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saat teriakan itu berlanjut, Geralt hanya mundur selangkah, meletakkan lengannya yang lain di punggungnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, apakah ini benar-benar teknik tinju lengan keluarga Crawford? Atau apakah Anda terlalu tidak kompeten untuk menggunakannya dengan benar? Sebenarnya, Geralt sebelumnya telah memukul lengan pria itu bahkan sebelum dia sempat menyakitinya. Karena kekuatan serangannya yang sangat besar, kedua lengan pria itu langsung patah. Lupakan kekhawatiran tentang bisa menggunakan teknik itu lagi. Pria itu mungkin akan merasa sulit bahkan menggunakan tangannya untuk makan mulai sekarang. Bagaimanapun juga, begitu pria itu akhirnya berhenti berteriak, dia langsung melotot kesal pada Geralt. Dia tidak mendapatkannya sama sekali. Bagaimana Geralt bisa membalasnya dengan begitu sempurna saat dia menggunakan teknik unboxing? Terlebih lagi, Geralt bahkan tidak menggunakan sedikit pun ki esensial ketika dia melakukan serangan balik. Apakah perbedaan kekuatan mereka sebesar itu? Either ketika Geralt melihat betapa banyak kebencian di mata pria itu, dia hanya tertawa sebelum berkata, dengar, jika Daryl benar-benar ingin aku mati, maka dia seharusnya mengirim orang yang lebih kuat, bukan pengecut menyedihkan sepertimu. Betapa tidak bijaksananya, geram ketiga pria lainnya dengan marah saat mereka segera mulai menyerang Geralt dari arah yang berbeda. Jika mereka tidak bisa menang dalam pertempuran satu lawan satu, mungkin mereka memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya dalam kelompok. Setelah melihat itu, senyum Geralt memudar saat dia dengan cepat mengambil batu dari tanah sebelum melemparkannya ke kiri. Batu itu menyerempet pria di pipi kiri, menyebabkan dia berhenti bergegas ke depan karena rasa sakit yang luar biasa. Setelah menyentuh pipinya, pria itu menyadari bahwa dia sudah mengeluarkan banyak darah. Saat Geralt melemparkan dua batu lagi, duo yang tersisa mendapati diri mereka terbang mundur. Dengan rasa sakit yang akut di dada mereka, para pria itu langsung memuntahkan darah begitu mereka menyentuh tanah. Tidak kusangka kalian amatir bahkan berani mengacaukanku. Tetap saja, kalian semua Crawford jadi aku bersedia mengampuni kalian. Sekarang, kembali dan beritahu Daryl bahwa jika dia ingin berurusan denganku, kirim seseorang yang lebih kuat ke sana. Kalau tidak, aku akan pergi ke Pulau Kerinduan cepat atau lambat untuk mengambil nyawanya. Geralt menggeram sambil menggertakkan giginya. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa kakeknya telah menculik saudara perempuan dan orang tuanya, Geralt tahu bahwa dia masih akan sedikit ragu untuk membunuh kakeknya jika mereka bertemu. Bagaimanapun, keempat pria itu sekarang tahu lebih baik daripada menantang Geralt lebih jauh. Lagi pula, jika mereka melakukannya, mereka kemungkinan besar akan mati. Dengan pemikiran itu, pemimpin itu kemudian berteriak, minggir. Menyaksikan keempat pria babak belur itu pergi, Geralt hanya bisa menghela nafas lega. Adapun semua orang di pulau itu,
Setelah melihat keempatnya menaiki kapal mereka lagi sebelum pergi, mereka segera mulai mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Dia, cucu kepala desa. Tampaknya begitu. Namun, mengapa kepala suku mengirim anak buahnya untuk menyakiti cucunya? Siapa tahu. Bagaimanapun, masalah ini bukan urusan kita. Aku punya firasat bahwa terlibat dalam semua ini hanya akan membuat kita menderita. Dengan mengatakan itu, setelah menatap Geralt lebih lama, para anggota klan kemudian bubar. Pada saat itu, Aiden datang bergegas ke arah Geralt sambil berseru, "Kakak Geralt, apa kamu baik-baik saja? Orang-orang itu dikirim oleh kakekmu. Kan, jika kita mulai mengikuti mereka sekarang, kita pasti bisa menemukan Pulau Kerinduan." Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Geralt hanya menjawab, "Lupakan saja." Hah, tapi kenapa? Apakah kita mengambil risiko sampai di sini dari Yanam hanya untuk menemukan di mana Pulau Kerinduan berada? Tanya Aiden yang bingung. Bahkan sebelum Geralt bisa menjawab, Master Ghost masuk dan menjawab, "Kita tidak bisa mengikuti mereka." Berbalik menghadap Master Ghost, Aiden kemudian bertanya, "Kenapa tepatnya?" "Yah, karena Daryl sudah tahu bahwa kita ada di pulau ini. Dia pasti mempertimbangkan fakta bahwa kita mungkin akan mengikuti mereka kembali juga. Dengan mengingat hal itu, jika kita dengan gegabah mengikuti mereka, sekarang hanya kita yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Tetapi kita mungkin tidak dapat menyelamatkan siapapun juga. Anda, misalnya, tahu bahwa orang tua Geralt masih ada di tangannya. Kita mungkin bersedia mempertaruhkan hidup kita, tetapi jangan mempertaruhkan nyawa orang tuanya juga." Jelas Master Ghost dengan cemberut. "Pikiranku persis, Master Ghost," jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Tapi sekarang adalah kesempatan sempurna untuk menemukan pulau," balas Aiden, mengepalkan tinjunya saat dia memukul pahanya dengan kesal. "Memang, tapi semakin dekat kita dengan tujuan kita, semakin kita harus berhati-hati," jawab Geralt sambil perlahan-lahan membelakangi Aiden. Meskipun dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang Daryl lakukan, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dia masih bersikap defensif. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menerima ejekan Daryl untuk saat ini. Mudah-mudahan, dia akan dapat menemukan celah dalam rencananya cepat atau lambat. Maju cepat ke malam itu, keempat pria itu akhirnya berdiri di depan Will. Will sendiri hanya bisa mengerutkan kening saat melihat mereka. Lagi pula, salah satu dari mereka memiliki kedua lengannya patah. Yang lain memiliki memar yang mengerikan di pipi kanannya. Dan dua sisanya memegangi dada mereka. Mengangkat alis sedikit, Will akhirnya berinisiatif untuk bertanya, "Apa yang terjadi pada kalian semua?" Saling bertukar pandang. Sang pemimpin kemudian menggertakkan giginya sebelum berkata, "Geralt, secara tak terduga kuat. Kami berempat dibawa keluar." Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan kultivasi. Detik kedua kalimatnya berakhir. 4 tamparan keras berturut-turut bisa terdengar. "Kamu hal-hal yang tidak berguna. Bukankah kalian berempat memiliki peringkat menengah dalam keluarga ini? Bagaimana bisa kalian berempat gagal menjatuhkan Geralt? Bagaimanapun, seberapa serius dia terluka?" teriak Will. "Dia tidak terluka," gumam salah satu dari 4 pria itu setelah ragu-ragu sejenak. "Apa? Dia tidak terluka sama sekali? Bagaimana mungkin kalian berempat berada dalam keadaan menyedihkan seperti itu sementara Geralt tetap baik-baik saja?" teriak Will, menunjuk mereka sambil tertawa untuk melepaskan amarahnya. Dengan segala hormat, Tuan Will, Geralt sangat kuat. Kami sama sekali bukan tandingannya. Satu-satunya alasan kita masih hidup adalah karena kita semua Crawford." Rengek pria lain, hanya menyingkir dari pandanganku. "Kalian semua," raung Will sambil melemparkan cangkir tehnya ke lantai, menghancurkannya menjadi jutaan keping. Setelah mereka pergi, Will hanya bisa mondar-mandir di ruang tamu, terengah-engah sepanjang proses. Memikirkan bahwa keluarganya membuang-buang waktu untuk membesarkan orang-orang yang tidak kompeten ini ketika Geralt jauh lebih kuat dari mereka. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin seorang kultivator otodidak sekuat ini? Dia seharusnya tidak bisa mengalahkan murid-murid Crawford dengan mudah. Meskipun Will benci mengakuinya, dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan keempat pria itu sendirian. Dengan mengingat hal itu, semua ini benar-benar mengejutkan baginya. Setelah mondar-mandir beberapa saat lagi, Will akhirnya duduk, mengepalkan tinjunya. Dia kemudian menggeram. "Bagaimana kamu bisa begitu kuat, Geralt? Jika dia tetap hidup, dia pasti akan menjadi penghalang." Meskipun benar bahwa kepala suku saat ini berusaha untuk menyingkirkannya, berapa lama itu akan bertahan? Karena Bastard itu berdarah Crawford,
dia masih bisa memiliki kesempatan untuk menjadi penerus berikutnya. Will punya alasan untuk khawatir seperti ini. Lagi pula, meskipun Daryl telah menculik orang tua dan saudara perempuan Geralt, dia tidak mempersulit mereka. Sebaliknya, dia memastikan untuk merawat mereka dengan baik. Fakta itu mengganggunya tanpa akhir. Memikirkannya. Sementara Daryl telah berjanji bahwa dia akan menjadi penerus keluarga Crawford. Pada akhirnya, dia hanyalah anak angkat. Geralt, di sisi lain, adalah Crawford sejati. Jika dia tidak menyingkirkan Geralt dengan cepat, Geralt sangat mungkin akan menggantikannya suatu hari nanti. Menutup matanya untuk memikirkan langkah selanjutnya, Will akhirnya berjalan ke pintu dan memanggil dua pengikutnya yang paling setia. Kalian berdua, masuk. Setelah masuk, keduanya menutup pintu di belakang mereka sebelum menjawab. Saudara Will. Mengangguk sebagai tanggapan, Will kemudian menyalakan rokok untuk mereka berdua dan juga dirinya sendiri sebelum duduk di bangku. Sambil menyilangkan kakinya, dia kemudian bertanya, kalian berdua seharusnya sudah tahu bahwa Geralt ada di Pulau Gong sekarang, kan? Kami sadar, jawab salah satu pria saat mereka berdua saling memandang. Baik, aku ingin kalian berdua pergi ke sana besok untuk menghabisi Geralt. Aku ingin pembunuhan ini berlangsung cepat, dan semakin sedikit orang yang memperhatikanmu, semakin baik, geram Will sambil menyipitkan matanya. Dengan segala hormat, Saudara Will, bukankah kepala desa mengatakan bahwa dia hanya ingin menguji seberapa kuat Geralt? Dia tidak ingin dia mati, kan? Gumam pria lain dalam kebingungan. Menjadi pengikut terdekat Will, mereka secara alami tahu tentang perintah Daryl. Sambil mengerutkan kening sebagai tanggapan, Will kemudian membalas, bagian mana dari aku ingin dia mati yang tidak kamu mengerti? Dengar, selama Geralt masih hidup, dia akan menjadi ancaman bagi posisiku sebagai penerus keluarga Crawford. Begitu dia keluar dari gambar, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan posisi itu selain saya. Mengerti, keras dan jelas, jawab kedua pria itu. Sekarang mengerti dari mana Will berasal. Luar biasa. Sekarang persiapkan dirimu. Saya berharap untuk mendengar kabar baik dari Anda besok. Setelah membesarkan kalian berdua selama bertahun-tahun, sudah waktunya bagi kalian untuk membantu menyelesaikan masalahku. Kata Will yang rokoknya sudah setengah terbakar saat ini. Diterima jawab mereka berdua. Tidak mengatakan apa-apa lagi karena mereka tahu Will masih marah. Baru setelah mereka pergi, Will mulai merasa sedikit lebih baik. Lagi pula, dia mengangkat keduanya dari awal. Jadi dia tahu seberapa kuat mereka. Sial. Dia bahkan berencana mengirim mereka ke kompetisi kultivasi sebagai perwakilan keluarga Crawford sebelum ini. Jika mereka mendapat peringkat tinggi dalam kompetisi, status keluarga Crawford pasti akan naik, sehingga semakin mengamankan posisinya sebagai kepala suku berikutnya. Aku bahkan tidak akan mengganggumu jika kamu tetap di Weston, Geralt. Namun, karena kamu sangat ingin mencari masalah di Pulau Kerinduan, aku akan memastikan kamu tidak pernah meninggalkan tempat ini. Gerutu Will saat dia meraih ke sudut mejanya, mengencangkan cengkeramannya sampai sudut meja hancur. Pindah kembali ke Geralt. Dia hampir tidak terpengaruh oleh insiden kemarin. Adapun penduduk di Pulau Gong, mereka sekarang tidak hanya tahu bahwa cucu kepala suku ada di pulau itu, tetapi dia juga tampaknya berkonflik dengan keluarga utama Crawford. Terlepas dari itu, Geralt menoleh untuk melihat murid-murid yang dipanggil dari Istana Sakrasolis sebelum berkata, aku akan mengandalkan kalian semua mulai hari ini dan seterusnya. Jangan khawatir, Saudara Geralt. Kami pasti akan menjaga pulau ini dengan baik. Tidak ada yang akan masuk ke pulau ini tanpa kamu sadari. Teriak kerumunan sebagai tanggapan saat mereka bergiliran mengangguk. Tersenyum ketika dia mendengar itu. Geralt kemudian mengangguk ketika dia berkata, sungguh melegakan memiliki kalian di sekitar. Setelah itu, para murid Istana Sakrasolis berjalan berpasangan untuk mulai menjaga pinggiran pulau. Setelah kejadian kemarin, Geralt merasa bahwa Daryl tidak lagi hanya mengujinya. Dari apa yang bisa ditebak Geralt, lebih banyak anggota keluarga Crawford pasti sedang dalam perjalanan untuk mencari masalah. Sementara Geralt tidak takut pada mereka. Dia khawatir mereka akan melakukan hal buruk kepada orang-orang di sekitarnya. Seperti bagaimana Lindsay ditangkap oleh Terenzio saat itu. Geralt, misalnya, tidak perlu hal seperti itu terjadi lagi. Pada saat itu, Aiden tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh keluarga utama Crawford. Jika mereka benar-benar ingin menyambut Anda sebagai cucu Daryl, maka mereka seharusnya mengundang Anda kembali. Sebaliknya, jika mereka ingin Anda pergi, mereka bisa saja menendang Anda keluar. Mengapa bahkan melalui proses yang membosankan untuk menguji kekuatanmu?
Seperti aku tahu, jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Daryl, dia tahu lebih baik daripada menentang kata-kata lelaki tua itu. Lagi pula, dia tidak ingin menempatkan orang tua dan saudara perempuannya dalam bahaya yang tidak perlu. Yah, kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, gerutu Aiden sambil menggeliat. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi dulu. Selain itu, semakin banyak pria yang dia kirim, semakin tinggi peluang kita untuk belajar lebih banyak tentang situasi di Pulau Kerinduan. Kami akan bergerak setelah kami cukup tahu, jawab Geralt dengan nada tak berdaya. Sejujurnya, kamu seharusnya lebih khawatir tentang melindungi Nona Lawrence. Dia belahan jiwamu, bukan? Ingat, seandainya Geralt tidak masuk tepat waktu, Nona Lawrence kemungkinan besar sudah mati sekarang, kata Master Ghost yang jauh lebih akrab dengan Aiden. Sekarang setelah mereka mengenal satu sama lain dengan lebih baik, mereka tidak lagi berbagi keheningan yang canggung, dan bahkan terkadang bercanda. Bagaimanapun juga, setelah mendengar itu, Aiden langsung berteriak, "Ih, dia hanya majikanku." Seolah-olah dia memilih untuk memiliki orang yang brutal seperti pacarnya. Jika dia adalah wanita terakhir di planet ini, dia lebih suka tetap melajang dan hidup nyaman. Baiklah, berhentilah. Kalian berdua, sekarang bukan waktunya untuk ini. Bagaimanapun, Anda berdua harus beristirahat selagi bisa. Lagi pula, kita tidak tahu kapan Crawford akan menyerang lagi, jawab Geralt sambil sedikit mengernyitkan alisnya. Tidak seperti kamu akan membiarkan aku bertarung, kata Aiden. Dia ada benarnya, meskipun dia mungkin perlu untuk melindungi Nona Lawrence. Saya, misalnya, tidak memiliki keterampilan bertarung dalam bentuk apapun, jadi saya tidak benar-benar membutuhkan sisanya. Terlepas dari itu, saya belajar sesuatu yang baru tentang peta laut, tambah Master Ghost. Oh, apakah yang kamu temukan? Tanya Geralt cepat. Yah, masalahnya, peta laut harus dengan jelas menyatakan di mana Pulau Kerinduan berada. Namun, pulau itu tidak ada di sana. Kenapa menurutmu? Begitu, jawab Master Ghost sambil menutup pintu rapat-rapat. Tidak tahu, kata Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Yah, setelah memikirkannya selama beberapa hari terakhir, sebuah pemikiran tiba-tiba datang padaku hari ini. Karena peta laut menunjuk ke arah ini secara umum, mungkinkah kita sudah berada di area Pulau Kerinduan? Usul Master Ghost saat dia mengeluarkan peta laut dan menunjuk ke pulau mereka. Apa, maksudmu kita sudah berada di Pulau Kerinduan? Jawab Geralt. Matanya melebar sepenuhnya. Seperti yang saya katakan, daerah Pulau Kerinduan. Anda tahu, saya merasa bahwa nama Pulau Kerinduan tidak ditujukan untuk pulau tunggal, tetapi untuk semua pulau di area ini. Kata Master Ghost sambil menggambar lingkaran di sekitar pulau-pulau di peta. Kau mengatakan bahwa Pulau Kerinduan adalah nama untuk gugusan pulau ini, gumam Geralt dengan cemberut. Dia tidak pernah berpikir seperti ini. Itu hanya firasat. Selalu ada kemungkinan bahwa lokasi sebenarnya dari Pulau Kerinduan tersembunyi dengan baik dan tidak dapat ditemukan hanya dengan melihat peta laut. Lagi pula, itu tidak berarti bahwa teori saya juga sepenuhnya salah, jawab Master Ghost sambil menggelengkan kepalanya. Itu masuk akal, gumam Aiden. Itu benar. Namun, jika Pulau Kerinduan benar-benar merujuk pada gugusan pulau ini, yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencari tahu di pulau mana keluarga utama Crawford berada. Setidaknya, kita tahu mereka tidak berada di pulau ini, jawab Geralt dengan sedikit kerutan di wajahnya. Memang, tetap saja, aku agak bingung dengan semua ini, kata Aiden sambil menggaruk belakang kepalanya. Jika kamu tidak dapat memahami konsep sederhana seperti itu maka fokuslah untuk melindungi Lindsay, jawab Geralt sambil menepuk bahu Aiden. Tidak. Tentu saja aku mengerti teori Tuan Hantu. Hanya saja, tidakkah menurutmu itu sedikit aneh? Karena semua pulau sangat dekat satu sama lain. Mengapa keluarga utama Crawford tidak mengirim orang pada malam hari untuk pindah? Mengapa mengirim orang ke sini hanya untuk mengorek situasi kita? Jelas Aiden sambil terus memikirkannya. Setelah mendengar itu, Geralt berhenti sejenak sebelum melambaikan tangannya ketika dia berkata, "Yah, memikirkannya tidak akan membawa kita kemana-mana. Biarkan saja pertanyaannya untuk saat ini. Kurasa, baiklah. Kamu pergi dulu kalau begitu. Aku akan, istirahatlah." Jawab Aiden sambil menghela nafas, menyerah untuk berpikir untuk saat ini. Lagi pula, dia tahu pasti bahwa dia hanya perlu bergerak ketika Geralt memerintahkannya. Sisanya tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat Aiden kemudian kembali ke kamarnya, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia berkata tanpa daya, "Anak ini
Sekarang setelah Aiden pergi, Master Ghost diminta untuk bertanya. Jadi, apakah menurut Anda apa yang saya katakan masuk akal? Jika ya, maka karena Pulau Kerinduan mungkin adalah salah satu pulau terdekat lainnya. Kita harus mulai menyelidikinya daripada menunggu di sini. Mari kita menahan diri untuk tidak melakukan itu dulu. Meskipun kita pasti dapat mempertimbangkan untuk melakukannya nanti. Ingatlah bahwa saat kita berdiri di bawah terang, para bajingan itu mengintai dalam kegelapan. Jika kita bertindak tergesa-gesa dan ketahuan, situasinya mungkin berubah menjadi tidak menguntungkan, jawab Geralt. Aku pikir kamu akan mengatakan itu. Namun, tidakkah menurutmu kita terlalu pasif sekarang? Kata Master Ghost yang tahu dari mana Geralt berasal. Namun, semuanya lebih baik daripada hanya diam. Setelah merenungkannya sebentar, Geralt akhirnya berkata, berikan peta laut kepadaku. Mengangguk sebagai tanggapan, Master Ghost kemudian mengambil peta laut dari saku bagian dalam jaketnya sebelum menjawab, ini dia. Namun, tepat ketika dia akan menyerahkannya kepada Geralt, Master Ghost tidak bisa tidak memperhatikan sesuatu yang aneh tentang peta itu. Setelah mempelajarinya dengan hati-hati untuk sementara waktu, Master Ghost yang telah melihat peta berkali-kali hingga dia mengingat semua lokasinya akhirnya berkata, peta itu telah berubah, Geralt. Mungkinkah ini Pulau Kerinduan? Peta itu jelas berbeda saat dia mempelajarinya beberapa menit yang lalu. Apa? Di mana? Tanya Geralt saat dia dengan cepat melihat kemana Master Ghost menunjuk. Benar saja. Sekarang ada pulau baru di peta. Namun, sebelum Geralt bisa melihatnya lebih dekat, pulau itu menghilang di depan mata mereka. Tentu, ini sangat membingungkan mereka berdua. Lagi pula, sampai saat ini, mereka hanya berasumsi bahwa itu hanyalah peta biasa. Sekarang setelah mereka menyaksikan pulau yang menghilang ini, bagaimanapun, mereka tahu bahwa peta itu pasti menyimpan lebih banyak rahasia di dalamnya. Setelah menatap tempat kosong itu, tempat pulau itu awalnya berada untuk beberapa saat, Geralt tersentak dari sana sebelum bertanya, ada apa dengan itu? Beri aku waktu untuk memikirkannya, jawab Master Ghost yang sama terperangahnya. Begitu kalimatnya berakhir, pulau itu tiba-tiba muncul kembali di tepi peta. Ternyata, pulau itu terus bergerak. Setelah diperiksa lebih dekat, keduanya menyadari bahwa tampaknya ada orang di pulau itu. Lebih mengkhawatirkan, bagaimanapun, adalah kenyataan bahwa orang-orang itu tampaknya mengadakan semacam ritual pengorbanan. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.